Selamat pagi, siang, sore. Nama saya Ren Krisandulukito dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pemrograman TLS yang sudah saya buat pada tanggal 24 September 2022 dengan judul Program Kasir Sederhana untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dan Penelitian Ilmiah. Oke, yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Jadi, apa yang latar belakangi saya dalam membuat program kasir ini? Nah, proyek pemrograman kasir sederhana ini saya ciptakan bukan tanpa alasan. Saya sendiri melihat aktivitas jual beli merupakan kegiatan vital di kehidupan sehari-hari. Lewat aktivitas ini, berbagai macam kebutuhan untuk berbagai kepentingan dapat terpenuhi. Salah satu aspek yang harus terus dikembangkan adalah proses transaksi. Bagaimanapun juga, kecepatan dan ketepatan transaksi menjadi kunci keberhasilan dalam menjual sebuah produk. Maka dari itu, dengan adanya program ini, saya harap bisa membantu penjual, terutama skala UMKM, dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian fungsi utama dari proyek ini sebenarnya adalah menjadi sarana saya dalam mengasah pemahaman bahasa C++, serta mencoba mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian kita masuk ke dalam penjelasan source code part yang pertama. Nah, jadi pada tahap awal penulisan program, library dari C++ dipanggil agar function bawaan dari C++ bisa digunakan. Nah, di sini kita lihat saya memanggil library IOStream dan juga menggunakan identifier using namespace standard. Nah, setelahnya sejumlah variabel ini diinisiasi untuk menampung berbagai macam input dari user. Nah, pada tahap ini saya menginisiasikan variabel sate dan harga dalam bentuk tipe array. Kemudian saya juga menginisiasi variabel total harga dan total pesanan dalam bentuk integer. Kemudian saya juga menginisiasikan variabel pesanan uang bayar dan uang kembali dalam bentuk integer. Nah, ketika program ini dijalankan, maka program akan menampilkan sederet kata sambutan dan juga daftar pesanan untuk user, dan kemudian user bisa menuliskan input sesuai dengan format. Oke, kemudian pada tahap kedua, data yang didapatkan dari user akan diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam sebuah variabel baru yang bisa menampung jumlah data lebih banyak. Apabila input dari user tidak sesuai dengan format, maka program akan meminta user untuk memasukkan kembali input sampai sesuai dengan format. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa user bisa memasukkan pesanan dengan bentuk integer yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Ketika user memilih antara 1, 2, 3, atau 4, maka sistem akan mendeteksi angka tersebut dan kemudian akan langsung memasukkan identitas dari angka tersebut ke dalam sebuah variabel yang akan diklasifikasikan sebagai pesanan dari user. Nah, di situ di dalam programnya juga bisa lihat pada baris terakhir apabila yang diinputkan oleh user tidak ada dalam daftar, maka program akan mengembalikan sebuah kalimat yang berbunyi nomor yang dimasukkan tidak ada dalam menu. Nah, di sini user akan diminta untuk memasukkan input kembali. Kemudian kita berlanjut pada penjelasan source code part yang ketiga. Nah, pada tahap ketiga ini, kumpulan input dari user akan ditampilkan kembali beserta dengan total harga yang harus dibayar user. Tujuan utama dari menampilkan kembali adalah memastikan setiap input sudah sesuai dengan keinginan user. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa pesanan yang sudah user inputkan akan kembali ditampilkan. Kemudian juga program akan menampilkan total harga yang harus dibayarkan beserta rincian harganya. Oke, pada bagian terakhir ini, program akan meminta user untuk memasukkan sejumlah nominal uang untuk membayar total tagihan pesanan. Nah, ketika user sudah memasukkan nominal uang, program akan melakukan checking apakah uang user ini lebih, pas, atau cukup. Nah, apabila uang user ini lebih, maka program akan menampilkan jumlah uang kembalian. Nah, apabila uang user cukup, maka program akan menampilkan pesan bahwa uang dari user itu pas. Nah, apabila uang user kurang, program akan meminta user untuk memasukkan kembali nominal uang yang bisa menembus total tagihan pesanan. Sini bisa dilihat ya, ada 3 conditional statement yang seperti tadi saya sudah jelaskan dalam programnya. Kemudian juga program bisa menghitung uang kembalian yang akan diterima oleh user dan juga bisa mengklasifikasikan apakah uang yang dimasukkan user sudah pas untuk menebus ataupun belum. Oke, untuk demonstrasinya akan saya laksanakan sebentar.
Oke, sekarang kita sudah ada saya di sini menggunakan Visual Studio Code untuk menulis program dan juga untuk mengoperasikannya. Mari kita coba ya. Oke, yang pertama ini bisa dilihat program mengeluarkan sebuah statement untuk user supaya bisa memilih. Kemudian misalkan saya ketik 5, dia akan mengembalikan sebuah statement di mana nomor dimasukkan tidak dalam menu. Yang saya coba masukkan dengan nomor yang sesuai. Dan di sini ada tulisan apabila user memasukkan 0, maka pesanan dianggap selesai. Kita coba. Kemudian ini pesanan sudah selesai, keluar rincian pesanan beserta harganya dan juga total harganya. Sekarang kita tinggal masukkan jumlah uang untuk bayar. Misalkan saya masukkan uang 50.000. Maka program akan menyatakan bahwa uang saya kurang dan saya dipersilakan untuk masukkan uang kembali. Misalkan saya masukkan 105.000. Oke, kemudian di sini user akan mencetak uang kembalian saya sejumlah Rp3.000 dan program selesai. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa.